Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan dengan NIM 1181976 akan menjelaskan hasil ujian akhir semester metodologi penelitian yang berhubungan dengan penelitian saya. Yang pertama ada pemilihan topik. Pemilihan topik yaitu pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan pada perusahaan X. Berasal dari rasa keinginan tahuan saya sebagai peneliti terhadap work-life balance yang sangat didambakan oleh sebagian besar generasi milenial saat ini. Work-life balance sendiri telah menjadi perhatian bagi karyawan yang menuntut pada keseimbangan kualitas kehidupan kerja dengan kualitas kehidupan pribadi mereka. Sehingga timbul pertanyaan pada saya yaitu apakah ketika perusahaan menerapkan nilai work-life balance akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawannya. Lalu ada urgensi atau kepentingannya, yaitu pentingnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya perusahaan yang sesuai dengan kaum milenial. Lalu seberapa besar dampak yang diberikan terhadap penerapan work-life balance pada suatu perusahaan terhadap kinerja karyawan. Lalu dengan menerapkan work-life balance, maka dapat membantu karyawan untuk membagi waktu antara kehidupan pribadi atau keluarga dan urusan pekerjaan, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam pekerjaannya. Dengan dilakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat membantu penelitian serupa berikutnya. Komponen apa saja dalam penelitian? Setiap jenis dan metode penelitian memiliki ciri yang sama, yaitu adanya unsur-unsur dasar penelitian. Penelitian sebagian perwujudan sebagai ilmiah ditinjau dari metode ilmiah, terikat, walaupun fleksibel dalam penggunaannya. Dengan langkah-langkah berpikir ilmiah, yaitu berpikir rasional dan berpikir empiris. Ada 3 unsur utama dalam penelitian, yaitu masalah dan variabel penelitian, hipotesis penelitian, lalu metodologi penelitian. Lalu untuk pemilihan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pentingnya penerapan budaya perusahaan yang sesuai dengan perkembangan zaman terhadap kinerja perusahaan. Lalu mengetahui seberapa pentingnya penerapan work-life balance pada era milenial terhadap kinerja perusahaan. Lalu manfaat dan batasan. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi perusahaan, diharapkan dari penelitian ini yang dilakukan ini dapat memberi gambaran terkait seberapa besar pengaruh budaya perusahaan dan penerapan work-life balance terhadap kinerja karyawan. Di lain sisi juga diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Bagi peneliti, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan terkait faktor apa saja yang berperan dalam kinerja karyawan. Lalu bagi pembaca, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk melakukan penelitian serupa atau hanya sekedar menambah wawasan mereka. Batasan dari penelitian ini adalah hanya meneliti seberapa besar pengaruh budaya perusahaan dan penerapan work-life balance terhadap kinerja perusahaan. B. Objek penelitian sebatas pada perusahaan X, lalu pengambilan sampel minimal sebanyak 10 kali dari jumlah variabel yang teliti. Latar belakang objek penelitian. Pada kurun waktu 5 tahun ke depan atau kurang bahkan, kaum milenial atau biasa disebut dengan generasi Y akan mendominasi populasi karyawan. Oleh karena itu, cepat atau lambat kaum milenial akan menerima estafet kepemimpinan sehingga perlu adanya penyesuaian budaya organisasi yang cocok bagi para kaum milenial. Dalam pekerjaannya, kaum milenial sangat mendambakan gaya hidup yang seimbang dengan menerapkan work-life balance. Dengan begitu, penelitian ini meneliti pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan dan memilih objek penelitian yang adalah perusahaan yang mengimplementasikan nilai work-life balance tersebut. Bidang ilmu pengetahuan dan teori relevan dengan topik penelitian itu bidang ilmu pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian ini adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena memungkinkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif. Manfaat inti menggunakan manajemen kinerja adalah memungkinkan manajemen untuk membentuk kinerja karyawan mengikuti strategi organisasi. Aspek-aspek ini dapat menjadi sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam rangka meningkatkan output organisasi atau perusahaan. Lalu teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori Deming. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. William Edwards Deming, di mana konsep dasarnya yang dikenal dengan Deming Philosophy mengajarkan bahwa penggunaan manajemen yang baik dan benar akan mengarahkan organisasi untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan meningkatkan kualitas secara bersamaan akan mengurangi biaya organisasi, dan teori tersebut relevan karena tujuan dari penelitian yang akan dilakukan relevan dengan teori ini. Kajian studi sebelumnya yang paling relevan dengan penelitian. Partisipasi generasi milenial dalam angkatan kerja mulai mendominasi saat ini. Oleh karena itu, cepat atau lambat kaum milenial akan menerima estafet kepemimpinan sehingga perlu adanya
penyesuaian budaya organisasi yang cocok bagi para kaum milenial, dan pekerjaannya kaum milenial sangat mendambakan gaya hidup yang seimbang dengan menerapkan work-life balance. Penelitian dari Karch pada tahun 2013 menunjukkan potensi peningkatan proporsi generasi Y di masa depan. Pada tahun 2014, generasi Y memiliki proporsi 36% di dunia kerja. Selanjutnya pada tahun 2020, kemungkinan generasi Y akan mendominasi angkatan kerja sebesar 46%. Penelitian Glass pada tahun 2007 menemukan bahwa generasi X dan Y memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang dunia kerja dibandingkan generasi baby boomer tradisional. Generasi milenial menginginkan keseimbangan kehidupan kerja lebih dari generasi X dan baby boomer, menurut Sonier pada tahun 2012. Milenial lebih tertarik pada work-life balance daripada hanya berkonsentrasi pada uang, menurut Buzzard pada tahun 2017. Keluarga, teman, dan gaya hidup menjadi prioritas generasi milenial, sehingga fenomena ini terjadi karena kaum milenial lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, serta memiliki minat pribadi di luar tempat kerja untuk bersosialisasi dan berbagi hobi. Work-life balance bukan lagi sekedar fenomena budaya barat, tetapi sudah menjadi fenomena budaya timur akibat globalisasi yang mempengaruhi organisasi di seluruh dunia, menurut Lewis dan kawan-kawannya pada tahun 2007. Menurut Lockwood pada tahun 2003, work-life balance adalah keadaan keseimbangan antara dua atau lebih tuntutan, di mana pekerjaan dan kehidupan seorang individu adalah setara. Pandangan lain dari kehidupan yang seimbang adalah pemenuhan kepuasan di semua domain kehidupan dan untuk melakukan membutuhkan sumber daya pribadi yang seperti energi, waktu, perhatian, dan komitmen yang disalurkan dengan baik di semua domain, menurut Grimesha pada 2006. Maaf, pada 2000. Lalu perbedaan atau kelebihan penelitian dari studi sebelumnya. Perbedaan atau kelebihan penelitian ini diambil dari future work atau arahan bagi penelitian selanjutnya pada penelitian sebelumnya oleh Denira dan Ekawati pada tahun 2020. Pada penelitian tersebut memiliki jumlah sampel yang sedikit, yaitu 10 orang karyawan milenial level manajerial, sehingga pada penelitian saya nantinya akan menggunakan populasi yang lebih beragam dan jumlah sampel yang lebih banyak. Penggunaan populasi yang lebih beragam dan jumlah sampel yang lebih banyak ini akan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih beragam dan kontekstual. Lalu, pada penelitian tersebut juga narasumber berasal dari unit kerja yang berbeda dengan perbandingan target pekerjaan dan kompleksitas masalah yang tidak sama, di mana hal tersebut menyebabkan work of load yang dirasakan oleh setiap narasumber tidak serupa. Sehingga pada penelitian saya nantinya akan menggunakan subjek penelitian dengan work of load yang sejenis, di mana hal tersebut agar memicu fenomena yang dihasilkan nantinya lebih mewakili. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat ini, data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat penelitian dalam metode kualitatif dan alat penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang hasilnya berupa angka. Kuesioner dibuat berdasarkan referensi penelitian serupa sebelumnya agar lebih valid. Lalu jenis data yang diambil yaitu data primer yang didapatkan dari hasil survei dengan sampel yang diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya, atau disebut convention sampling. Metode atau teknik atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data diambil dengan metode convention sampling, di mana menurut Uma Sakaran pada tahun 2006, pengertian convention sampling adalah kumpulan informasi dari anggota populasi yang setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dengan begitu, siapa saja yang bersedia memberikan informasi yang diperlukan dengan peneliti, baik yang bertemu secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, jika responden cocok sebagai narasumber data. Sampel dalam penelitian ini minimal sebanyak 30 responden, di mana jumlah tersebut didapatkan berdasarkan referensi Sugiono pada tahun 2011, di mana minimal sebanyak 10 kali dari jumlah variabel yang teliti. Di mana pada penelitian ini terdapat 3 variabel, yang berarti minimal berjumlah 30 responden. Hasil dari 10 kali 3 variabel. Metode pengukuran atau pengujian atau analisis dalam penelitian. Setelah melakukan survei menggunakan kuesioner atau angket, maka dapat dilakukan analisis deskriptif yang dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi dengan melakukan uji regresi, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Aplikasi statistik yang digunakan untuk analisis data dengan komputer adalah SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Proses analisis data dengan menggunakan komputer tentu saja lebih relatif cepat dan hasilnya lebih akurat, sebagaimana dinyatakan oleh Indriantoro dan Supomo. Uji regresi dilakukan dengan menggunakan data yang didapatkan dari kuesioner yang sudah sebar sebelumnya, lalu dianalisis menggunakan alat statistik yaitu regresi linear berganda. Setelah mendapatkan hasil uji regresi linear berganda, dilakukan uji simultan dengan F-test dan uji parsial dengan T-test untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir adalah pengukuran koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengukur berapa jauh kemampuan model dan menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi terikat. Lalu yang berikut ada alur proses pelaksanaan penelitian. Yaitu yang pertama ada pemilih topik, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, lalu menentukan variabel, menentukan tipe dan desain data, merencanakan data dalam melaksanakan penelitian, menganalisis data, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Lalu di sini ada alur proses pelaksanaan penelitian kuantitatif. Yang pertama sumber masalah, ada empiris dan teoritis, lalu disusun di rumusan masalah, lalu dibaca konsep teori yang relevan dan mencari hasil penelitian yang relevan. Lalu menjadi perumusan masalah, lalu terdapat praduga terhadap hubungan antar variabel, lalu memilih metode penelitian yang akan digunakan, lalu menyusun instrumen penelitian yang valid dan reliable, lalu setelah itu menganalisis data dan menemukan hasil analisis data. Setelah itu mengambil kesimpulan berdasarkan hipotesis awal dan analisis data. Lalu, pengambilan keputusan hasil penelitian diambil dari serangkaian proses kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, serta teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.